Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 330 Pria Muda. Di dalam Illusionary Thunder School, sekolah kelas 2, semuanya sama seperti biasanya. Para murid dan tetua semuanya tersenyum. Mereka yang berkultivasi, dan mereka yang mengobrol, menunjukkan pemandangan yang berkembang dan makmur. Akan tetapi, tidak seorang pun tahu bahwa ketua muda sekolah guntur ilusi mereka saat ini sedang menderita pemukulan dan kehancuran seorang pemuda di belakang taman belakang sekolah guntur ilusi. Jangan pukul aku lagi, kumohon. Aku akan berikan apapun yang kau mau. Kepala muda sekolah Illusionary Thunder saat ini memiliki hidung biru dan wajah bengkak. Hanya dengan melihat penampilan luarnya, orang bahkan tidak dapat mengatakan bahwa dia adalah kepala sekolah muda yang memiliki sikap elegan sebelumnya. Kenyataannya, bahkan suaranya berubah dan itu bahkan lebih tidak menyenangkan daripada seekor babi yang dibunuh. Kau anggap aku ini siapa? Kau pikir aku di sini untuk merampokmu, untuk mengambil sedikit kekayaan yang kau miliki? Chu Feng mendengus dingin dan meremehkan, tetapi saat berbicara, ia mengulurkan tangannya ke arah kosmos sak milik kepala sekolah muda itu. Bersamaan dengan itu, ia mengamati sekelilingnya, ke arah pemuda dan pemudi yang wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Adik kecil, terimalah ini dengan senyuman. Harus dikatakan bahwa sekelompok orang itu cukup kooperatif. Setiap orang dengan cepat melepaskan kosmos saks mereka dan langsung memberikannya kepada Chu Feng. Lumayan. Setidaknya kamu punya sedikit wawasan. Setelah Chu Feng memasukkan semua kosmos saks ke sakunya, dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Sejujurnya, meskipun status dan posisi beberapa orang itu seharusnya cukup bagus dan barang-barang di dalam kosmos saks mereka baik-baik saja, ketika berhadapan dengan Chu Feng yang memiliki persyaratan sangat keras dalam hal mengolah sumber daya, barang-barang mereka bahkan tidak menarik perhatiannya secara normal. Namun saat ini, alasan mengapa Chu Feng mengambil kosmos saks mereka adalah karena Chu Feng saat ini memiliki jumlah uang yang sangat sedikit. Secara kebetulan, kosmos saks mereka dapat mengisinya sendiri. Setelah menyimpan kosmos saks milik beberapa orang, Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kepala muda Illusionary Thunder School yang wajahnya babak belur dan berkata dengan dingin, "Kau, dengarkan baik-baik. Hari ini, aku akan membawa pergi Lidatu, jadi sebaiknya kau bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika kau berani menyakiti Lidatu atau keluarganya, maka yang akan menderita bukan hanya kau. Ayahmu juga akan ikut menderita, begitu pula seluruh sekolah petir ilusi milikmu." Saat Chu Feng berbicara, tatapan matanya menunjukkan keganasan. Matanya memancarkan hawa dingin yang membunuh, dan dengan sekali pandang, seseorang akan merasakan hawa dingin memasuki tubuh mereka dan merasakan ketakutan dari dalam hati mereka. Hal itu membuat orang lain merasa bahwa kata-katanya sama sekali tidak bercanda, dan karena dia bisa mengatakannya, dia bisa melakukannya. Segera setelah itu, Chu Feng menjulurkan telapak tangannya lagi dan dengan paksa meraih lencana komando di pinggang Illusionary Thunder School yang masih muda. Dia berkata, "Aku akan meminjam ini sebentar. Kalian semua, beristirahatlah di sini sebentar." Setengah hari kemudian, formasi roh ini akan secara otomatis dihapus. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng bersiap untuk pergi, tetapi kepala muda sekolah Illusion Thunder bertanya dengan saksama, "Siapa sebenarnya kamu?" Mendengar itu, Chu Feng menoleh, tersenyum tipis, lalu berkata, "Aku Asura." Setelah berbicara, Chu Feng melompat, melangkah keluar dari formasi roh, dan segera pergi. Dia meninggalkan kepala muda sekolah guntur ilusi dan yang lainnya di belakang saat mereka berdiri di tempat mereka sambil tercengang. Ketakutan yang mendalam terhadap Chu Feng masih melekat di wajah mereka. Sejak saat itu, di dalam benak mereka, mereka akan selalu mengingat sosok seorang pemuda Asura, yang bahkan lebih muda dari mereka namun memiliki kekuatan yang sangat mengerikan hingga ke titik abnormal. Ada banyak orang yang dipenjara di dalam penjara di Illusionary Thunder School. Mereka dikurung di tempat itu karena berbagai alasan, tetapi jika harus dikatakan siapa yang paling menyedihkan dari orang-orang yang dikurung di tempat itu pasti tidak lain adalah orang-orang yang menyinggung kepala sekolah muda itu. Di tempat ini, mereka tidak akan menerima hukuman apapun, tetapi mereka dilarang untuk berkultivasi. Jika mereka dikurung seumur hidup, itu berarti mereka mengirim masa depan mereka ke liang lahat, dan mereka yang menyinggung kepala sekolah muda itu akan selalu menerima akhir seperti itu. Lihat. Orang itu tampaknya masuk ke tempat ini karena dia menyinggung kepala sekolah muda itu. Kalau begitu dia sudah mati. Bahkan para dewa tidak dapat menolong mereka yang menyinggung kepala sekolah muda itu. Para tahanan di dalam sel menunjuk dan berdiskusi tentang seorang pemuda kurus dan lemah yang berlutut di sudut sel tanpa berbicara. "Hei, siapa namamu?" Setelah mengetahui bahwa pemuda itu masuk karena menyinggung kepala sekolah muda itu, beberapa tahanan saling memandang, lalu mengelilingi pemuda itu dengan niat jahat. Saya Lidatu. Para senior, ada apa?" Pemuda itu jelas ketakutan dengan orang-orang itu. Di dalam penjara, hal-hal seperti narapidana yang memukul narapidana lain adalah hal yang sangat biasa.
Karena ia menyinggung kepala sekolah muda itu, karena menjilat, banyak orang akan menyerangnya. Jadi, itulah sebabnya banyak orang yang menyinggung kepala sekolah muda itu dipukuli sampai mati di penjara. Apa? Namamu Lidatu? Ini pertama kalinya aku mendengar nama yang jelek seperti itu. Datanglah dan berlututlah, lalu tampar dirimu sendiri 1000 kali. Seorang pria menunjuk ke arah Lidatu dan berteriak keras. Senior, kita tidak punya dendam atau kebencian di antara kita, jadi mengapa kalian perlu mempersulitku? Meskipun Lidatu pengecut, dia tidak menundukkan kepalanya dengan mudah. Menyuruhnya berlutut dan menamparkan dirinya sendiri adalah salah satu hal yang tidak ingin dia lakukan. Sialan, aku suruh kau tampar dirimu sendiri, tampar saja dirimu sendiri. Beraninya kau bicara omong kosong seperti itu. Pukul saja dia. Melihat Lidatu tidak menuruti perintahnya, lelaki itu marah besar dan setelah mengangkat kakinya, ia menendang Lidatu hingga jatuh ke tanah. Setelah itu, semua orang di sel itu mengelilinginya dan mulai memukulinya dengan tinju dan tendangan. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Tepat pada saat itu, para tetua-tua yang menjaga berjalan mendekat, membuka sel, dan menunjuk orang-orang di dalam sel sambil berteriak dengan keras. Namun, di belakang para tetua itu, ada seorang pemuda anggun dengan wajah muda. Penatua. Anak ini telah menyinggung kepala sekolah, dan dia tidak hanya tidak bertobat, dia bahkan berani mengucapkan kata-kata yang tidak sopan dan kasar, dan menghina kepala sekolah. Sebagai anggota sekolah petir ilusi, tentu saja, kita berkewajiban untuk memberinya pelajaran bagi kepala sekolah. Ya, tetua, anak ini terlalu tidak jujur. Kita harus benar-benar menghukumnya dengan baik. Mengurungnya seumur hidup bukanlah hal yang baik. Melihat hal itu, murid-murid sekolah yang sama yang menyerang Lidatu dengan cepat menjelaskan dengan penuh perhatian. Itu semua disengaja. Meskipun mereka juga dikurung di tempat itu karena mereka melakukan kesalahan, sebenarnya itu efektif untuk mendapatkan kesan baik dari para tetua dengan memukuli tahanan yang menyinggung kepala sekolah muda itu. Pada saat itu, Lidatu menundukkan kepalanya dan tidak berbicara karena dia tahu bahwa dia tidak beruntung lagi. Saat dia menghadapi penjelasan licik mereka, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri. Sudah pasti, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan bantuan dari para tetua, dia bahkan akan mendapatkan hukuman yang menyakitkan. Namun, saat Lidatu mengira peruntungannya sudah habis, dan saat para lelaki yang memukulinya mengira bahwa mereka akan mendapat hadiah, para pengawal yang lebih tua mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda di sebelahnya dan dengan hormat bertanya, "Tuanku, lihat. Ini." Chu Feng tersenyum tipis, lalu berkata, "Kepala sekolah mengatakannya. Mereka yang berani menyerang Lidatu akan dipatahkan tangan dan kakinya. Apakah Anda meragukannya?" Saat dia berbicara, Chu Feng membalikkan telapak tangannya dan lencana komando kepala sekolah muncul di telapak tangannya. "Baik, Tuan." Setelah melihat lencana komando, beberapa tetua langsung menguatkan hati mereka dan tidak berani ragu sedikit pun lagi. Dan saat mereka berbalik, tatapan mereka menunjukkan keganasan dan wajah mereka memancarkan niat membunuh. Tanpa ampun, mereka menuju ke arah beberapa pria. Ah, gelombang, gelombang, gelombang. Pada saat itu segala macam teriakan yang menyayat hati dan membelah paru-paru terdengar tanpa henti, dan semua laki-laki, karena tidak tahu harus berbuat apa, mengalami patah tangan dan kaki secara paksa oleh para tetua. Adapun Lidatu, dia bahkan melebarkan mulutnya karena terkejut. Dia berdiri terpaku di tempatnya, dan wajahnya tampak bingung karena dia tercengang. Hanya ketika pemuda di dekatnya membawanya keluar dari sel, meninggalkan sekolah guntur ilusi sambil menunggangi elang berkepala putihnya, lalu terbang menuju kampung halamannya barulah dia akhirnya mengerti bahwa dia telah diselamatkan, dan dia tampaknya diselamatkan oleh pemuda itu.